Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran online bersama saya Septian Indra Wicaksono, atau bisa kalian panggil dengan Kak Ian atau Mas Ian juga tidak apa-apa. Di sini kita akan mempelajari salah satu materi yang ada pada matematika atau mata pelajaran matematika pada kelas 10 semester 1, yakni nilai mutlak. Nah, pada tampilan di layar terdapat beberapa poin, antara lain materi, tujuan, kuis, dan biodata. Akan tetapi untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung pada pembahasan materi terkait nilai mutlak. Tinggal kita klik pada bagian materi. Akan muncul pada slide selanjutnya, yakni cakupan materi. Yakni yang pertama, kita harus mengenal nilai mutlak, bukan? Karena sebelum kita mengetahui lebih lanjut, tentu kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan nilai mutlak. Karena seperti kata pepatah, bahwa tak kenal maka tak aruf. Ya benar, tak kenal maka tak aruf, bukan tak kenal maka tak sayang, akan tetapi tak kenal maka tak aruf, atau kita kenalan terlebih dahulu dengan nilai mutlak. Langsung saja ya, kita klik kotak nomor 1. Pada slide ini terdapat perkenalan atau introduction dengan nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri, berdasarkan definisinya, nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak suatu bilangan X juga ditulis dengan lambang X yang diapit oleh dua garis lurus yang saling sejajar ya. Saling sejajar. Baik, absolut itu maksudnya menurut definisi dari nilai mutlak. Nah, karena nilai mutlak didefinisikan sebagai suatu jarak, maka dia selalu bernilai positif. Benar kan? Karena suatu jarak kan tidak mungkin ada yang bernilai negatif, karena jarak antara suatu hal dengan hal yang lain atau suatu benda ke benda yang lain itu selalu positif. Nah, ini jarak suatu bilangan ke bilangan 0, jadi nilainya selalu positif, sehingga nilainya selalu lebih dari sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya jelaskan dengan 3 contoh, yakni misalkan terdapat 3 bilangan, yakni bilangan 3, negatif 2, dan juga 0, di mana nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Karena apa? Karena jarak bilangan 3 dengan bilangan 0 adalah 3 satuan. Ini kita di sini dengan 0 adalah 1, 2, 3 satuan. Jadi nilai mutlak dari 3 adalah 3. Nah, kemudian untuk nilai mutlak dari negatif 2 kan letaknya di sini. Nah, negatif 2 dengan 0 itu berapa jaraknya? Nah, negatif 2 dengan 0 adalah 1, 2. Jadi nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nah, untuk yang terakhir yakni ada 0. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Karena apa? Karena nilai mutlak atau jarak bilangan 0 ke 0 itu sendiri kan 0 atau tidak ada jaraknya, sehingga bilangan suatu bilangan itu akan berjarak 0 dengan bilangan itu sendiri. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa misalkan X bilangan real, di mana lambang ini dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan atau nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai X jika X lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian nilai mutlak dari X itu akan sama dengan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0, atau bisa kita jelaskan secara verbal sebagai berikut ya. Misal nilai mutlak dari X itu akan bernilai X itu sendiri jika X-nya itu bilangan 0 atau bilangan positif. Nah, jika X-nya bilangan negatif itu ya sebaliknya. Maka jika X-nya bilangan negatif, maka nilai dari nilai mutlak X-nya itu adalah negatif, atau kebalikan dari bilangan negatif itu sendiri, atau negatif dari bilangan negatif.
untuk konsep dasarnya itu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni adalah jarak. Seperti yang pada definisi sebelumnya, yakni nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan dengan bilangan 0. Nah, di sini itu jarak suatu gedung dengan gedung yang lain. Nih. Atau jarak yang suatu benda dengan benda yang lain juga bisa. Nah, untuk contoh yang lain adalah umur atau usia, di mana jarak antara umur si A dan si B atau satu individu dengan individu yang lain itu selisihnya atau jaraknya itu selalu bersifat positif atau bernilai positif, sehingga dapat diketahui bahwa jarak antara umur si A dan si B itu selalu positif. Berikut tadi merupakan perkenalan singkat dengan nilai mutlak, sehingga kita tahu bagaimana sih definisi dari nilai mutlak itu sendiri dan juga konsep dasar yang ada pada nilai mutlak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait nilai mutlak itu sendiri, tentunya kita harus mengenalnya lebih dalam, yakni kita juga harus mempelajari hubungan apa saja yang berhubungan dengan nilai mutlak tersebut. Yakni di sini terdapat 3 poin lagi. Yang kedua itu ada grafik fungsi nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak, dan yang keempat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk mengetahuinya kita cek aja langsung. Nah, untuk mengenalnya lebih lanjut, kita juga perlu mempelajari terkait grafik fungsi nilai mutlak. Kita klik next. Di sini saya memiliki contoh, yakni ada fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, cara menentukan grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X yakni ada 3 langkah. Yang pertama, membuat tabel nilai fungsi Y sama dengan nilai mutlak X dengan beberapa titik bantu. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nilai Y sama dengan nilai mutlak X sesuai dengan definisi nilai mutlak. Dan yang ketiga, kita representasikan titik-titik yang kita peroleh pada koordinat kartesius. Perlu diingat untuk mengingatnya, yakni tabel titik kartesius, tabel titik kartesius. Kita ulangi bersama-sama, tabel titik kartesius. Kita buat tabel, kita tentukan titik, kemudian kita representasikan pada koordinat kartesius. Untuk memperjelas contoh tersebut, di sini saya sajikan dalam bentuk tabel ya. Semisal di sini terdapat x-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk y-nya itu juga sama dengan 0. Karena apa? Karena nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Nah, untuk ke arah yang lebih dari sama dengan 0 itu ada jika x-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 2, x-nya 3, y-nya 3, dan seterusnya. Nah, untuk x-nya yang kurang dari 0 itu terdapat negatif 1, maka y-nya 1. X-nya negatif 2, y-nya 2, x-nya negatif 3, y-nya 3, dan seterusnya. Di sini saya buat pada selang negatif 3 hingga 3 saja ya, untuk sekedar sebagai contoh. Nah, sehingga dengan kita pasangkan berurutan x, y, kita dapatkan titik-titik sebagai berikut, yakni 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Kemudian ada juga negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3, dan seterusnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita representasikan pada bidang koordinat kartesius ya. Dapat grafik Y sama dengan nilai mutlak X adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh gambarnya itu masih berlanjut ya, masih lurus, bisa dilanjutkan sampai tak hingga. Nah, akan tetapi di sini tadi saya mencontohkan sampai 3 saja. Di sini terdapat sampai negatif 3 dan juga 3. Di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya membentuk huruf seperti huruf V. Tadi merupakan penjelasan singkat terkait grafik fungsi nilai mutlak. Kemudian untuk lebih lanjutnya lagi, kita juga perlu memahami persamaan nilai mutlak.
tinggal kita klik saja. Di sini terdapat persamaan nilai mutlak. Di sini saya juga masukkan sebuah motivasi, yakni you'll never know till you have tried, atau artinya kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencoba, atau kamu itu perlu mencoba untuk mengetahui hal tersebut itu baik atau tidak. Pada penjelasan atau explanation dari persamaan nilai mutlak sendiri, di sini jika diketahui nilai mutlak dari AX ditambah B sama dengan C untuk A, B, C anggota bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak diperoleh persamaan AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Nah, perlu kita garis bawahi bahwasannya sebagai catatan, penyelesaian persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C itu ada penyelesaiannya jika nilai dari C itu lebih dari sama dengan 0 atau bernilai tak negatif. Karena apa? Karena jika nilai C itu negatif, maka tidak terdapat penyelesaian dari persamaan tersebut. Karena berdasarkan definisi nilai mutlak tadi, nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Sebagai contoh soal, di sini saya ada satu contoh, yakni sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Sebagai alternatif penyelesaiannya, pertama-tama kita misalkan jarak minimarket yang baru atau yang akan dibangun dengan minimarket B adalah X. Maka persamaan linear mutlaknya yaitu nilai mutlak X dikurangi 50 sama dengan 20 atau negatif 20. Nah, jika nilai mutlak dari X dikurangi 50 itu akan bernilai 20 jika X dikurangi 50 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 50. Nah, kemudian nilai mutlak X dikurangi 50 itu akan bernilai negatif 20 jika X dikurangi 50 kurang dari 0 atau X-nya itu kurang dari 50. Bisa kita kerjakan lebih lanjut, yakni untuk X dikurangi 50 sama dengan 20, kita dapatkan X-nya itu sebesar 70 di sini. Karena masing-masing ruas kita jumlahkan dengan 50, di mana nanti ruas kiri akan hilang 50-nya dan ruas kanan akan bertambah 50. Kemudian untuk yang X dikurangi 50 sama dengan negatif 20, maka X-nya adalah 30. Sehingga terdapat dua kemungkinan letak minimarket yang baru. Pertama, yaitu pada kilometer ke-70 dan kedua pada kilometer ke-30. Jika kalian sebagai pemilik perusahaan, pada kilometer berapakah kalian ingin membangun minimarket tersebut dan mengapa? Nah, silahkan jelaskan jawaban kalian beserta alasannya pada sesi setelah video pembelajaran ini ya. Itu tadi terkait materi persamaan nilai mutlak. Untuk yang terakhir yakni ada ketidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada suatu motivasi lagi, yakni practice makes perfect, atau berlatih itu membuat kita semakin sempurna atau semakin bisa, semakin mampu. Dengan banyak latihan tentu kita akan lebih mahir. Sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertidaksamaan nilai mutlak terdapat beberapa sifat, di mana untuk setiap bilangan A, B, X, bilangan real berlaku. 1. Jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X itu berada pada selang negatif A dan juga A. Atau negatif A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari
sama dengan A. Untuk sifat yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan, karena sesuai definisi bahwa nilai dari nilai mutlak tersebut tidaklah mungkin bernilai negatif atau kurang dari 0. Untuk sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Nah, untuk sifat yang terakhir yakni ada sifat penjumlahan dan juga pengurangan, di mana pada sifat penjumlahan yakni nilai mutlak dari A ditambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dan untuk pengurangan di sini terdapat nilai mutlak A dikurangi B itu akan lebih dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjutkan untuk menyelesaikan contoh soal. Di sini saya terdapat sebuah contoh soal, yakni terdapat aturan untuk memancing ikan di sebuah teluk di kota T. Untuk menjaga kelestarian di sekitar teluk, dianjurkan memancing di laut dengan kedalaman optimal pada saat menangkap jenis ikan tertentu yang memenuhi pertidaksamaan 8 dikali nilai mutlak D dikurangi 150 dikurangi 432 kurang dari 0 dalam satuan meter. Pertanyaannya, tentukan jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap jenis ikan tersebut. Untuk alternatif penyelesaiannya, diketahui kan pertidaksamaannya itu 8 dikali nilai mutlak D dikurangi 150 dikurangi 432 kurang dari 0, dengan D adalah kedalaman optimal dalam satuan meter. Sehingga kita selesaikan di sini. Untuk yang pertama, masing-masing ruas ditambah dengan 432 untuk menghilangkan nilai ini di bagian ruas kiri ya. Sehingga didapat 8 dikali nilai mutlak D dikurangi 150 kurang dari 432. Nah, kemudian masing-masing ruas kita kali dengan 1/8, yakni menjadi nilai mutlak D dikurangi 150 kurang dari 54. Nah, untuk sampai di sini kan sudah memenuhi persyaratan atau sifat yang nomor 1. Jadi bisa kita peroleh bahwasannya D dikurangi 150 itu berada pada selang 54 dan 54, atau D itu berada pada selang 96 hingga 204. Sehingga kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap ikan jenis tersebut adalah di antara 96 meter hingga 204 meter. Kemudian, menurut kalian, siapakah sih yang paling membutuhkan informasi tersebut? Apakah nelayan, penduduk sekitar teluk, ataukah petugas dari Dinas Kelautan? Dan mengapa? Nah, silahkan kalian tulis jawaban kalian dan jelaskan beserta alasannya pada sesi selanjutnya setelah video pembelajaran ini. Itu tadi merupakan perkenalan singkat dan juga materi-materi yang terdapat pada nilai mutlak. Di sini saya rasa saya sudah cukup memaparkan materinya. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian baca pada buku pegangan atau buku materi yang kalian punya, ataupun kalian juga bisa mempelajarinya pada referensi-referensi yang lain, misal link YouTube ataupun internet. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar agar kita mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Terima kasih.